Hai, readers literatur dimanapun kalian berada, welcome back YouTube channel Literatur Perkantas Jatim. Berjumpa kembali dengan saya Elsa. Kali ini kita akan mendengarkan bersama review buku dari salah satu staf siswa, yaitu Kak Marlia. Buku yang akan direview berjudul Don't Give Up atau Jangan Menyerah. Gimana? Menarik banget kan judul bukunya? Untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja check it out. Shalom, saya Marlia, saya staf siswa Perkantas Surabaya. Saya hadir saat ini untuk memberikan review buku Don't Give Up karya Kyle Idleman. Kyle Idleman adalah pendeta dari gereja Southeast Christian di Louisville, Kentucky, yang merupakan salah satu gereja terbesar di Amerika Serikat. Beliau juga penulis buku paling laris, yaitu Not a Fan dan The End of Me. Ada dua buku yang lain juga yang diterbitkan oleh Literatur Perkantas Jatim, yaitu God's at War dan Grace is Greater. Beliau juga secara rutin menjadi pembicara dari berbagai konferensi di seluruh dunia. Ya, kenapa saya membaca buku ini? Karena saya tertarik dengan judulnya, Jangan Menyerah, Don't Give Up. Saya waktu itu sedang di dalam pergumulan, dan saya berharap ketika saya membaca dan menyelesaikan buku ini, saya mendapatkan kekuatan dan pengharapan melaluinya. Buku ini dicetak pertama kali di bulan Juni 2019 dan saya mulai membacanya di Agustus 2019. Tapi sempat terhenti ketika saya menyelesaikan bagian yang pertama dan kemudian saya lanjutkan lagi menyelesaikan buku ini di bulan Maret tahun ini di minggu ketiga. Dan saya benar-benar bersyukur. Kenapa? Karena melalui buku ini, Tuhan menolong saya untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, untuk terus maju, melangkah, dan melanjutkan hidup. Kyle Idleman dalam kata pengantarnya mengajukan sebuah pertanyaan berikut. Kalau ada satu hal yang ingin Anda ubah dalam hidup, apakah satu hal itu? Beberapa orang kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan jawaban itu sebenarnya mengungkapkan situasi sulit yang mereka hadapi dan mereka tidak bisa mengatasinya. Mereka marah kepada Tuhan dan putus asa. Situasi-situasi sulit tersebut misalnya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, depresi, status pengangguran, merasa diri tidak dicintai, dan harapan-harapan yang mungkin belum terrealisasi. Kyle Idleman sengaja memilih judul buku ini, Don't Give Up atau Jangan Menyerah, karena dua kata ini memberi lebih dari sekedar rasa nyaman. Kedua kata ini memberikan semangat untuk terus bergerak, bertindak, dan melangkah maju. Beliau juga mendasarkan setiap babnya dengan kebenaran firman Tuhan dan juga mengangkat kisah-kisah hidup orang yang berjuang, yang tidak menyerah. Dan tentu hal ini sangat menguatkan pembaca, terutama mereka yang sedang di dalam pergumulan. Dalam konteks kita saat ini, di tengah-tengah pandemi virus corona, banyak orang masuk dalam fase-fase hidup yang sulit, bahkan sangat sulit. Dan tidak semua orang siap untuk menghadapinya, bahkan memilih untuk menyerah. Saya percaya apapun situasi yang saudara hadapi saat ini, ketika saudara memilih untuk membaca buku ini, saya yakin saudara akan sangat dikuatkan. Kyle Idleman membagi buku ini menjadi 3 bagian besar. Bagian yang pertama yaitu dengarkan sorak para saksi. Para saksi yang dimaksud di sini adalah para saksi yang merujuk kepada Ibrani pasal yang ke-11. Dan beliau mendasarkan bagian pertama ini dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kalau dari ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sedangkan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga menolong kita untuk melihat kepada Yesus yang memberikan teladan dalam bertekun dan bertahan menanggung penderitaan. Ada 3 subbab di dalam bagian yang pertama ini, yaitu tetap percaya, tetap berjuang, dan tetap jaga perspektif. Ada kata-kata yang menguatkan dari bagian yang pertama ini. Misalnya, di halaman yang ke-42. Kita tahu bahwa dalam situasi penuh tekanan, manusia memiliki impuls alami untuk fight, bertarung, flight,
berlari atau freeze, terpaku di tempat. Kemudian di halaman yang ke-56, ketika Anda berada di saat-saat paling ingin menyerah, Anda justru berada dalam posisi terbaik untuk mengalami kehadiran Tuhan. Memang aneh bahwa Tuhan seringkali justru nampak paling jelas dalam kegelapan hidup paling pekat. Dan terakhir, di halaman yang ke-75, hidup memang sulit, tapi tak ada kesulitan apapun yang telah Anda hadapi atau sedang Anda hadapi yang terlalu sulit bagi Dia, Tuhan. Kasih karunia-Nya cukup bagi Anda, dan kuasanya justru menjadi sempurna di dalam kelemahan Anda. 2 Korintus 12 ayat 9. Di bagian yang kedua ini, Kyle Idleman mengangkat tema tanggalkan beban. Frase yang diterjemahkan sebagai kata menanggalkan berasal dari gabungan kata dalam bahasa Yunani yang bisa diterjemahkan sebagai meletakkan sesuatu dan mendorongnya jauh-jauh. Terkait dengan tanggalkan beban berarti meletakkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan mendorongnya jauh-jauh dari hidup kita. Beban dan dosa yang dibahas di dalam bagian yang kedua ini meliputi kekhawatiran, agama, ketidakpercayaan, dan dusta. Di bagian yang kedua ini, Kyle Idleman mengutip doa damai di hati, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Serenity Prayer. Saya akan bacakan untuk kita. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada saya keberanian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk mengenali perbedaan di antara keduanya. Ada kutipan-kutipan yang menarik ya. Tulisan-tulisan dari bagian yang kedua ini ada di halaman 119. Ketika kita berlari menuju Tuhan demi pengakuannya yang murah hati dan penerimaannya yang penuh kasih, kita akan menemukan kebebasan terbesar yang pernah ada. Anda menemukan kebebasan dan ketenangan serta sukacita sejati ketika berhenti mencemaskan penerimaan orang lain dan beristirahat dengan teduh dalam penerimaan Tuhan atas diri Anda. Selain itu ada di halaman yang ke-135. Tuhan ingin Anda bahagia, tapi ini adalah jenis kebahagiaan yang berasal dari mengejar dan mengenal Dia. Sayangnya, orang memandang Tuhan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk bahagia. Padahal tidak. Kita tidak memiliki Tuhan agar Dia memberi kita berkat supaya kita bahagia. Kita memiliki Tuhan dan Dia adalah kebahagiaan yang sejati itu. Tuhan adalah berkat dan sukacita yang sejati itu. Di bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, Kyle Idleman mengangkat topik berlari dalam perlombaan Anda sendiri. Bagian yang ketiga ini menjadi bagian yang lebih dekat dan lebih relevan dengan pembaca terkait dengan kondisi atau pergumulan yang sedang dihadapi. Dan Kyle Idleman mengajak kita di bagian yang ketiga ini untuk mengenali halang rintang dirinya, untuk maju selangkah demi selangkah, dan untuk tetap menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kyle Idleman di bagian yang ketiga ini secara khusus mengangkat kisah seorang pelari yang bernama Marla Runyon. Beda tipis dengan nama saya Marlia dan dia adalah Marla. Saya akan menceritakan sedikit kisah dari Marla, saya akan membacakan buat kita. Kisah ini sangat menguatkan saya juga. Secara legal, Marla adalah seorang yang buta selama 22 tahun. Ketika melihat dunia, dia tidak melihat warna apapun, tidak ada pembedaan yang jelas. Hanya sesuatu yang digambarkannya sebagai gumpalan kabur, seluruhnya dalam hitam dan putih. Marla mengalami kondisi retina degeneratif yang dikenal sebagai penyakit Stargardt. Tetapi kondisi itu tidak menghentikan Marla untuk mengikuti lomba lari dalam Olimpiade musim panas di Sydney. Dia lolos kualifikasi final lomba lari 1.500 meter.
Keren kan? Meskipun dia hanya selesai tepat di belakang para peraih medali. Dan Marla juga mengikuti beberapa lomba lari yang lain dan olimpiade yang lain. Marla berkata, ketika dia berlari, dia hanya berfokus pada gumpalan tubuh-tubuh manusia yang di depannya, dan dia berupaya keras untuk mendahului mereka. Putaran terakhir itu, katanya, adalah yang paling sulit. Dia hampir tidak dapat melihat apapun, dan bahkan tidak yakin apakah dia benar-benar ada dalam lintasan yang terakhir. Yang dia lakukan adalah, dia belajar mendengarkan announcer dan penonton, menetapkan tujuan pada garis akhir, dan terus berlari. Dan berikut ini adalah bagian yang menarik. Kyle Idleman menulis, seperti halnya Marla, kita putus asa ketika tidak bisa melihat jalan di depan dengan jelas. Ada waktu-waktu di mana masa depan tidak lebih jelas daripada sebuah gumpalan kabur. Di waktu yang berbeda, kita tidak bisa membedakan apakah kita ada di lintasan terakhir atau masih ada di tikungan berikutnya. Yang terpenting adalah terus berlari. Selanjutnya di dalam epilog, Kyle Idleman menyinggung sedikit tentang adversity quotient, yaitu kemampuan seseorang untuk bertahan. Menurut beliau, bersama Tuhan Anda bisa memperkuat dan mengembangkan kemampuan Anda untuk mengatasi kesukaran dan terus maju dalam kegigihan. Berlari dalam perlombaan dengan gigih menuntut kita untuk memiliki roh tegar yang sama sekali menolak untuk membuat titik berhenti di tempat yang sebenarnya hanya sedang berjeda koma. Beliau juga mengutip Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Teruslah berlari dan jangan menyerah. Demikian review buku Don't Give Up dari saya. Semoga saudara diberkati. Saya rindu saudara membaca buku ini. Seperti saya sudah dikuatkan dengan buku ini, saya berharap saudara juga dikuatkan melalui membaca buku ini di tengah-tengah konteks hidup saudara, dalam kesulitan pergumulan yang saudara hadapi, khususnya di tengah pandemi virus corona. Tuhan menyertai kita. Terima kasih Kak Marlia untuk review bukunya. Nah, gimana teman-teman? Menarik banget bukan? Untuk itu, saya sangat mendorong teman-teman semua untuk membaca buku ini supaya kita jangan menyerah di tengah pandemik ini. Untuk teman-teman yang pengen bertanya mengenai buku ini, bisa langsung saja komen di bawah ini atau melalui IG kami. Demikian review buku kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya video kami semakin banyak memberkati orang lain. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Literatur Perkantas Jatim. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam baca, Tuhan berkati.